Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pribadi Al-Fakir Muhammad Cecep Saifuddin Baskara. Oke, kali ini ikhwan, saya akan membahas tentang cerita saya di waktu di salah satu pondok pesantren di wilayah Tangerang. Oke, pondok pesantren mana yang diceritakan tersebut dan ceritanya apa? Maka jangan kemana-mana, tetap di sini. Oke, check it out. Teknologi sebagai sarana untuk dekatkan diri kepada Tuhan. Budak jadi budak jadi budak teknologi. Budak jadi budak jadi budak teknologi. Oke ikhwan, kembali lagi bersama saya pribadi lanjut untuk menceritakan tentang peristiwa. Yaitu peristiwa di sini adalah peristiwa saya pertama mengalami perundungan yang sedikit luar biasa di salah satu pondok pesantren, yaitu yang sering dinamakan santri anyar. Otomatis pondok pesantren manapun sering kan santri anyar itu digalakin ataupun dikerasin, padahal dengan apapun itu dikerasinnya. Namun pada peristiwa ini saya cukup luar biasa, namun tidak serius-serius amat. Cuman saya pribadi dianggap dengan hanya sekadar lelucon saja. Namun ini momen yang terindah di waktu saya masuk ke pondok pesantren tersebut. Oke, langsung diceritakan. Di mana pada satu pondok pesantren di wilayah Cisoka, Tangerang. Pada tahun 2012, saya pribadi masih kelas 1 SMA. Tepatnya masih bersekolah di STM ataupun SMK Gema Bangsa Cisoka, Tangerang. Saya keluar di salah satu pondok pesantren yang namanya Al-Hasimiyah. Kemudian saya istikharah, singkat cerita aja ya, karena udah dijelaskan kemarin masalah tentang istikharah saya di pondok pesantren Al-Hasimiyah waktu udah keluar juga. Dapat seminggu dari keluaran, saya pribadi memutuskan berikut udah instruksi dari para guru dan orang tua juga untuk mondok di pondok pesantren tersebut. Namun kedengarannya gitu, selentingan beja dari pondok-pondok pesantren yang lain gitu teman-teman saya bertanya-tanya tentang salah satu pondok pesantren tersebut. Katanya santrinya pada tua-tua, kemudian pada seram-seram, pada galak-galak, dan pada keras-keras juga gitu kan. Kebenaran di pondok pesantren Al-Hasimiyah tersebut ada menantu daripada guru saya pribadi yang baru nikah sama anak guru saya pribadi yang perempuan, itu masih alumni pondok pesantren tersebut yang saya mau mondok di situ. Singkat cerita, saya pribadi minta antarlah sama menantu guru tersebut untuk masuk ke pondok pesantren tersebut karena dia itu keluaran tahun 2011, sedangkan dia itu kan masih baru gitu kan, baru keluar. Otomatis jadi masih banyak yang kenal lah sama dia. Dan pada tahun 2012-nya kan masih jangka 1 tahun juga habis dia keluaran dari pondok pesantren tersebut. Akhirnya kemudian minta antar juga sama dia dan berangkatlah ke guru saya pribadi, diantar oleh menantu berdua. Jadi saya pribadi dan menantu guru. Pas datang ke situ, kurang lebih saya diinstruksikan juga sama orang tua suruh berangkat itu hari Selasa malam Rabu. Selasa malam Rabu berangkatlah, itu kurang lebih habis asar saya berangkat ke pondok pesantren tersebut. Setelah saya menghadap kepada guru, sampai saya pribadi juga ditanya, "Mamang sana Mina?" "Abdi Cecep Saifuddin." "Oh, Mang Udin." Pertama Mang Udin tuh, sebelum disebut cangak itu. Waktu pertama, "Oh, Mang Udin." Di Udin baik, kadang-kadang disebut cangak kan itu guru. Akhir kemudian berangkatlah. Dari rumah guru itu udah keluar menuju ke Kobong. Langsung itu mamang santri pada rame lah gitu kan. Dan saya pribadi juga dites di situ udah setelah saya ngasih kulhum, setelah saya ngasih rokok gitu kan, ngasih uangnya buat kulhum juga, buat jajan snack-snacknya juga. Akhir kemudian saya dites juga dengan tes kurang lebih ya biasa gitu kan. Ditanyaan gitu kan, tah nangtung. "Mamang reka mana ya tujuannya?" "Rek ngaji." "Hah? Ngaji? Awas wing lamun teu ngaji sia. Lamun teu ngaji digusur ku aing sia." Serba salah laju nama didinya. Lamun ngomong rek numpang sare doang, dek naon tah kobong numpang sare doang mah, ha? Mending balik ka imah. Serba salah tuh ngomong pas itu. Lamun niatna ngomong bahasana, lamun ngomongna bahasana kieu, rek niat ngaji kula mah ka dieu insyaallah. Awas ku aing sia lamun teu ngaji digusur ku aing. Aduh, lajuna bingung pan. Ngajawab naon. Akhir kemudian setelah beres, kulhum dimakan tuh kan timbel, nasi dimakan dan rokoknya juga udah habis, snacknya udah habis, saya ke kobong. Habis maghrib, kan koalisi itu komplek Waladia sama Tobakia di pondok pesantren tersebut.
koalisi Waladiyah dan Tobakia. Ada satu santri yang kompleks sebelah, karena memang komplek koalisi, ya biasa bersama gitu antara Waladiyah dan Tobakia. Ya kemudian komplek Tobakia tersebut ada salah satu almarhum tuh, dia nyamperin saya habis maghribnya, minta jatah sama saya. Mang, minta duit cina. Mang, minta duit cina jeung kulhum. Sama saya pribadi saya diginiin, kan tadi udah mang kulhum. Eta mah komplek walad cenah. Komplek kami macam beunang gitu cing manehna. Apa saya kasih itu cepet uang. Dikembalian juga sih sama dia. Dia beli kelas mil kalau nggak salah sama snack kurang lebih 70.000. Dulu kan masih murah ya. Harganya masih pada murah-murah. Kalau juga masih ada kelas mil dulu masih harga 17.000 kalau nggak salah kan. Kalau sekarang kan udah harga 30.000, Sampurna mil juga udah 35.000 kan di warung-warung. Dikasih lagi uang kurang lebih berapa ya? 30.000 kalau nggak salah. Beda kata yang beak kayak duit di kobong. Mangkaning bawa kolot kan kurang ngerti gitu kan, kolot pribadi abdi mah karena memang alamat di kobong eta teu kawas-kawas jelema konvensional pada umumnya gitu. Isukna balik ka imah. Ngomong ka kolot, "Bah, anu diceritakan masalah di kobong." Akhir kemudian ku kolot dibere teh 20.000. Tah berangkat di ka kobong. Ih, penting. Aing dibadi teh ngan 30.000. Jadi 20.000. Waduh, ribu amat ya. Tapi berangkat bae tah kobongnya. Akhirnya kemudian berangkat di kobong, di peta kulum deh, bae goblok. Akhirnya sudah digedor-gedor kamar, woi kulum. Tapi pribadi saya anehnya nggak marah gitu kan. Saya anggap lelucon aja gitu, santri-santri tersebut. Pribadi saya ngomong gini, "Mang, atuh geus meureun tadi." Dan dia merasa aneh, bukan marah kan. Jadi lucu gitu. Geus meureun kamari 2 kali kula. Bir aku kula karang isukna balik ka di kudu mau kulum di bae. Jadi ku abdi 20.000. Lucu pokoknya pasar itu. Kan saya merhatiin tuh, saya merhatiin sama santri-santri gitu kan yang galak. Sampai ada santri yang belum datang gitu kan. Ada yang datang lagi, santri yang lagi di rumah, minta jatah sama saya, minta rokok. Ada lagi santri yang baru datang dari rumah, minta lagi sama saya ngerokok. Ngobrolin saya aja gitu. Sampai semua santri yang ada di luar gitu kan, datang ke pondok pesantren tersebut, ke kobong tersebut, sampai beres semuanya gitu. Ngedatangin saya, yang di pada di luar-luar grup. Ngomong semua kan, yang 2 hari, yang lagi PTW kan, kemudian yang lagi di rumah, ngobrolin saya gitu, satu persatu sampai nggak ada lagi santri yang di luar, semuanya di kobong pada ngobrolin saya dan pada minta jatah sama saya. Namun saya kan biasa aja sih ya. Dan akhir kemudian saya ada salah satu santri yang almarhum tuh, yang sudah saya jelaskan, budak juga itu ya, ngomong ngebudak par hati, jelema cing teh hati, Gusti dong dendam banget ke santri anyar nih. Setelah saya telusuri ternyata saya ngobrol-ngobrol sama alumni pondok pesantren tersebut, ngobrol tuh sama menantu guru juga yang di Al-Hasimnya tuh yang dulu nganter saya tuh, bilang katanya dia itu sampai nangis waktu perkenalan. Sedangkan dia itu mukanya itu muka seram lah. Ada yang lebih seram gitu kan santri-santri dulu, dia seram tuh. Ada yang lebih seram santri-santri dulu dia nggak bisa ngapa-ngapain. Udah mah dia serem gitu kan. Jadi pentolan juga di kobong. Suka merundungin anak-anak santri baru. Horeng mah gitu cek paribahasa eta almarhum teh ya. Keur waktu perkenalan ceurik. Jadi mana keur perkenalan ya? Dibabukan Bu santri. Anu make batu, anu make aqua, sampai mana ceurik gitu. Dan akhir kemudian dia emosi mungkin dendam sama santri baru. Namun saya pribadi nggak tahu juga benar atau salahnya cerita tersebut. Itu hasil daripada perkataan para alumni-alumni juga. Cuman saya nggak tahu kebenarannya karena saya nggak ngalamin sejaman sama dia waktu di Santri Anyar. Saya ngalamin juga dia udah dapat 1,5 tahun, saya baru ke situ. Itu si almarhum tersebut. Dan saya pribadi juga dendam juga tuh karena pertama saya santri terakhir di pondok pesantren tersebut yang digalakin. Dan akhir kemudian saya pribadi dendam, gitu, dendam kepada santri-santri baru gitu kan. Karena setelah saya pribadi santri baru nggak digalakin seperti saya pribadi. Akhir kemudian saya marah, dendam yang luar biasa, kok nggak digalakin seperti saya gitu. Dan kemudian pribadi saya punya inisiatif tuh, gerak baik kok yang lawan santri anyar mah. Beak wae. Pada tahun 2013, udah dapat 1 tahun, 2014 sampai 2015, tiap ada santri anyar saya galakin. Bahkan kalau ngomong udah tahu semuanya juga kan teman-teman. Pokoknya gini aja, santri baru yang saya galakin mungkin banyak yang nggak betah. Ada juga sih yang betah ya, cuman banyak juga yang nggak betah. Sampai kan adu gitu santri anyar tersebut bahwa saya pribadi yang ngegalakin, sampai marah gitu kan anak guru tersebut.
Emang anu ngaranna Mang Cecep kitu cenah di Waladia cenah. Aya eta Mang Cangak, Cecep Cangak cenah. Maludak amat cenah eta. Main galakan-galakan bae. Kan pada waktu tersebut saya ceritain satu aja ya santri anyar. Pada waktu tersebut ada satu santri anyar. Saya kan punya HP, cuman HP saya rusak. Dan pada waktu tersebut ada santri anyar masuk. Saya ijemin mulu tuh HP-nya. Tiap saya butuh, coba sih minjem Facebookan. Karena kan dulu waktu zaman Facebook itu baru, kalau nggak salah. Coba sih minjem Facebookan. Coba sih minjem Facebookan gitu. Akhirnya kemudian dia emosi. Enggak. Cuman emosinya nggak ngomong sama saya pribadi. Dia emosinya apa? Langsung dia ngebuntelin, masukin barang-barang dia pribadi ke tasnya. Dan pagi-pagi sekitar jam 7 dia pulang. Santri pada tidur. Pulangnya yang gebleknya itu, yang agak miring dia gitu kan, posisi geblek gitu kan kata saya pribadi. Kenapa nggak lewat belakang gitu, lewat kuburan? Kan belakang Kobong Waladiah kan kuburan warga. Menurut saya pribadi sih, keinginan saya kalau memang pengen pulang, ya lewat belakang dong. Ini mah lewat depan Kobong, lewat ke rumah anak guru tuh, sampai ke depan gerbang. Ada anak guru tuh lagi berdiri di depan gerbang. Kelihat dia bawa tas gede sambil jalan, kebleng. Ditanya sama anak guru, "Mang, mau kemana, Mang?" "Mau pulang," katanya. "Emang kunaon gitu? Yang balik." "Bulap lah, kaji, tebetah kunaon gitu, anu ngagalakan." "Aya pugusan anu ngagalakan, Mang Cangak," cenah. Langsung anak guru tersebut ngontek santri yang di Waladiah yang sering bolak-balik ke anak guru. Ditanya, "Emang aya anu ngaranna Mang Cangak gitu?" "Eta Mang Cecep teh anu disebut Cangak mah." "Ih, kabudak cenah. Anu cak amat cenah." Nah, dari peristiwa tersebut, saya pribadi juga agak renggang juga sama anak guru. Namun itu hanya masa lalu kan, membuat momen kita terindah. Lain ku geblek nama kunaon disebutkeun, ieu si jalma ku lieur, hayang urang pribadi makan. Coba ge gitu kan. Ulah kudu nyebut ngaran, anu digalakan begitu ku mamang santri, ih maka disebutkeun ngaranna ku Mang Cangak ya, ih balongo. Nah, mungkin itu hanya sekedar cerita dari saya pribadi, mudah-mudahan menjadikan suatu motivasi, menjadikan suatu tahadusan binikmah buat para ikhwan-ikhwan dimanapun saja berada. Saya tidak melarang untuk melakukan perundungan di pondok pesantren, namun jangan terlalu berlebihan. Santri datang sama kulhum, biasa ngetes supaya tekanan mental. Karena kalau lamun teu digalakan ngalunjak harupna, kata si santri tersebut. Makanya galakan baik. Jadi galakan baik si santri tersebut, cuman jangan terlalu berlebihan. Sewajarnya aja, kayak dipinta kopi, wajar dong. Kayak dipinta rokok gitu kan. Supaya sodakoh karena ketentuan. Dalam satu karya, saya pernah mendengar karya bahwa ketika ingin betah di pondok pesantren, ketika ingin manfaat ilmu, dan banyak rezekinya di pondok pesantren, itu salah satunya satu harus sodakoh ketika mau berangkat ke pondok pesantren. Baik sebelum berangkat ke pondok pesantren kita melakukan sodakoh, ataupun kita sesudah ada pertama masuk ke pondok pesantren kita sodakoh, dengan melalui kita membeli kopi, kita membeli snack, kita membawa nasi. Itu merupakan suatu adat dari ulama terdahulu. Lamun berangkat ke Kobong kudu makulum, lamun teu makulum balik deui di ongkosan ku aing cek bahasa mamang santri teh nya. Itu masalah bagi pribadi saya. Mungkin tidak akan panjang lebar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.